Ini adalah pemandangan aneh yang terjadi di tengah lautan. Sebuah silinder yang dilapisi dengan benda berbulu kuning, mengapung tanpa alasan di bawah permukaan laut. Setelah kamera mendekat, baru terlihat. Di dalam silinder itu ternyata penuh dengan ikan kecil yang sekarat. Dan ikan kecil yang sudah mati. Tapi Anda pasti tidak akan menyangka. Semua ini bukanlah kebetulan. Melainkan merupakan pilihan mereka sendiri. Karena silinder ini bagi ikan-ikan kecil ini. Meskipun merupakan akhir dari kehidupan. Namun juga merupakan pewarisan kehidupan. Ikan kecil yang mati ini adalah ikan terbang. Sesuai dengan namanya. Ikan ini bisa terbang. Untuk menghindari predator di lautan. Ikan terbang berevolusi dengan sepasang sirip yang sangat panjang. Ini memungkinkan mereka melompat keluar dari permukaan air dengan mudah. Dan dengan cara ini, mereka dapat meluncur di atas permukaan air. Jauh-jauh menghindari predator. Namun menghindari musuh alami. Bukanlah satu-satunya tantangan yang dihadapi keluarga ikan terbang. Melanjutkan keturunan adalah tugas utama mereka. Setiap kali musim kawin tiba, ikan terbang sangat perlu menemukan tempat bertelur yang cocok. Namun, itu bukanlah hal yang mudah di lautan yang luas. Namun, kali ini mereka beruntung. Jauh di sana, sebuah daun palma besar perlahan-lahan melayang menuju mereka. Bagi ikan terbang, ini seperti sebuah pulau kecil di lautan. Ini adalah tempat bertelur yang sangat mereka impikan. Ikan betina melihatnya dan segera mendekat. Dan mulai bertelur di tempat yang tepat. Sementara ikan jantan mengikuti untuk melakukan pembuahan. Setelah ikan betina pertama bertelur, itu akan memicu reaksi berantai. Ikan lainnya mengikuti satu persatu. Ribuan ikan terbang segera mengelilingi daun palma ini hingga tidak ada air yang bisa lewat. Mereka berebut untuk bertelur satu demi satu. Berat yang besar membuat daun itu perlahan-lahan miring. Ini secara tidak langsung memicu adegan aneh dan tragis di awal. Karena lokasi pemijahan terbaik berada di sisi dalam daun palem. Beberapa ikan terbang lebih memilih mempertaruhkan nyawa mereka untuk mendapatkan keuntungan. Hasilnya adalah hanya ada masuk tetapi tidak ada keluar. Terjebak di dalam dan tidak bisa melepaskan diri. Dan seiring semakin banyak telur ikan yang menempel, serta penumpukan tubuh ikan terbang, daun palem tidak bisa lagi menahan beban. Secara perlahan tenggelam. Tapi ini bukanlah hal yang buruk. Daun palem tenggelam ke dasar laut, membawa telur ikan menjauh dari permukaan air. Sebenarnya sangat meningkatkan peluang mereka untuk bertahan hidup. Selanjutnya hanya perlu menunggu beberapa hari. Telur ikan akan menetas semuanya. Proses ini meskipun mengakhiri banyak kehidupan, tapi juga akan ada lebih banyak kehidupan yang menyambut kelahiran baru. Dan dibandingkan dengan prestasi pemijahan ikan terbang, pengorbanan yang dilakukan oleh gurita raksasa untuk menginkubasi telur ikan, lebih mengagumkan lagi. Di perairan dingin Pasifik Utara, tinggal seekor gurita raksasa, yang memiliki panjang lebih dari 4 meter. Menjadikan perairan ini benar-benar monster kedalaman. Banyak makhluk laut yang takut menjauh darinya. Sebagai pemburu ulung, ia keluar kali ini bukan untuk mencari mangsa, melainkan untuk mencari gua tempat berlindung. Gurita raksasa ini sedang hamil. Ia membutuhkan tempat yang aman untuk bertelur, dan menghabiskan sisa hidupnya di dalamnya. Setelah menemukan gua yang tepat, gurita raksasa itu akan mulai bertelur. Kali ini ia bertelur sebanyak 100.000 butir. Jangan lihat gurita ibu yang tampak garang di luar. Ketika berhadapan dengan anak-anaknya, ia dapat menunjukkan kelembutan yang luar biasa. Selama 6 bulan ke depan, gurita ibu akan merawat telur-telur ini dengan hati-hati. Setiap hari tidak hanya harus menggunakan tentakel untuk membersihkan telur ikan dari alga, tetapi juga harus terus menyemprotkan air ke telur ikan, untuk memberikan oksigen yang cukup bagi anak-anak, membantu mereka menetas. Selama waktu ini, ibu gurita akan selalu menjaga anak-anaknya, dan tidak akan pernah meninggalkan guanya, karena ia hanya bertelur sekali seumur hidupnya. Jadi ia tentu tidak akan sembrono. Seiring berjalannya waktu, ibu gurita yang tidak bisa mencari makan kelaparan dan hampir mati. Tetapi ia tidak akan menyerah begitu saja. Dengan kekuatan cinta ibu yang luar biasa, ia terus berusaha membantu anak-anaknya menetas setiap hari. Perlahan-lahan, anak-anak gurita yang telah berkembang sepenuhnya mulai memecahkan telur. Meskipun pada akhirnya hanya sedikit yang bisa hidup sampai dewasa. Tetapi ibu gurita sudah berusaha sekuat tenaga, memberikan keturunannya kesempatan terbaik. Dan dengan berakhirnya penjagaan yang sepi, kehidupan ibu gurita juga mencapai akhirnya. Mereka hanya bertelur sekali seumur hidup, dan demi anak-anaknya agar menetas dengan baik, mereka rela mengorbankan hidup mereka. Pengorbanan yang begitu besar. Ibu gurita layak disebut sebagai ibu yang paling bertanggung jawab di alam.